叫伍世豪，潮州人。我就喺呢個時候嚟到勁。我記得我老豆同我講：你做乜嘢？俾你細路灣仔，係咪連我打埋啊？唉，牙姐唔好意思。如果唔係因為你啊，我掹支炮出嚟就巴佢。邊個掟我？都應我啦！仆街！仆你臭街嚟！ Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Chasing the Dragon. Film yang dibintangi dua aktor besar Hong Kong, Donnie Yen dan Andy Lau ini menceritakan seorang imigran ilegal dari Tiongkok yang pergi ke Hong Kong untuk merubah nasibnya dan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Dia rela mengadu nasib di dunia hitam Hong Kong, dari hanya berprofesi sebagai tukang pukul bayaran hingga akhirnya pria tersebut berhasil mewujudkan mimpinya dan menjadi salah satu pengedar narkoba besar dalam sejarah gelap Hong Kong. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film yang diawali dengan sebuah tulisan pembuka yang mengisahkan sejarah kelam Hong Kong di tahun 1974, di mana saat itu Hong Kong masih berada di bawah naungan kolonial Inggris, yang di saat itu para pihak berwajib terlibat korupsi besar-besaran. Dan cerita pun dimulai oleh 4 orang pemuda yang berasal dari Cina Daratan atau Tiongkok, datang ke Hong Kong untuk merubah nasib mereka. Mereka adalah Wu Shihao, Hu, Chet, dan Xiao Wei. Mereka mulai merintis karir di dunia hitam Hong Kong pada saat itu dengan menjadi tukang pukul bayaran, hanya agar pada hari itu mereka semua bisa dapat makan. Dan pada malam itu mereka mendapatkan sebuah pekerjaan untuk ikut sebuah perang antar kelompok gangster di pusat kota. Yang kebetulan anehnya pada saat itu di lokasi dua gangster tersebut akan berperang terdapat acara besar di sebuah hotel yang cukup mewah, yang di dalamnya terdapat banyak polisi kota sedang mengadakan pesta. Dan para polisi tersebut tampak tidak peduli, malah justru beberapa petinggi polisi tersebut asik menyaksikan pertarungan para gangster tersebut dari lantai atas hotel. 好兄弟喺下底開大片喎，你仲唔落去幫手？我斬死佢！點解輸？係咯，肥仔超。 Baru setelah beberapa saat peperangan antar dua kelompok gangster tersebut pecah, datanglah para polisi anti huru-hara yang langsung dipimpin oleh atasan polisi kolonial Inggris, Inspektur Hunter. Para polisi tersebut segera melepaskan tembakan gas air mata ke tengah-tengah kerumunan para gangster tersebut. Dan setelah itu, para polisi tersebut mengejar, menangkap, dan memukuli para gangster tersebut tanpa ampun. Ahau bersaudara yang saat itu berhasil lolos dari kepungan polisi segera dikejar oleh Inspektur Hunter setelah penyamaran Ahau bersaudara diketahuinya. Hey, stop! Stop! Ahau bersaudara akhirnya tersudut di dalam sebuah bis dan memutuskan menyerah.
Namun di saat itu, para polisi yang mengejar justru langsung menghajar Ahau bersaudara yang membuat mereka kembali membalas serangan polisi tersebut dan berhasil membuat Inspektur Hunter babak belur. Beruntung di saat itu, Inspektur muda Liu Lok datang menolong Inspektur Hunter yang sudah tak sadarkan diri karena telah dihajar Ahau. 我叫你停手，咪喐！退後我保你冇事。 Akibat dari itu, Ahau bersaudara mendekam di penjara karena tindakan mereka yang menyerang Inspektur Hunter. Tapi di saat itu, Inspektur Low yang baru saja diangkat menjadi inspektur dan sedang mencari rekrutan baru untuk dijadikan kaki tangannya, tertarik dengan sepak terjang Ahau bersaudara dan segera merekrutnya. Inspektur Low segera menolong Ahau yang saat itu sedang dipukuli oleh Inspektur Hunter di dalam sel penjara. Stop！ 咦，阿 Sir 你喺度啊？ Dan setelah dikunjungi oleh orang kepercayaan Inspektur Lau, Chow Yuzi, Ahau bersaudara resmi direkrut Inspektur Lau yang mulai mengembangkan sayap bisnis hitamnya di Hong Kong. Dan juga Inspektur Lau di saat itu bertunangan dengan anak pejabat berpengaruh di kepolisian Hong Kong, Zhou Jusi, yang membuat karir kepolisiannya semakin bagus dan berhasil menyingkirkan posisi pesaingnya, Yan Tong. 呢個打靶仔咬老遠就叻。 你住九龍嘅喎，去香港翻工咪日。 Begitu juga dengan Ahau yang berhasil mendapatkan kepercayaan Zhou, yang salah seorang pimpinan gangster di Kowloon. Setelah berhasil mengalahkan Waiman, anak buah Zhou, dalam duel 1 lawan 1, yang setelah itu Ahau bersaudara mendapatkan jatah wilayah kekuasaan di daerah Kowloon di luar Hong Kong dan mulai membangun kerajaan bisnis hitamnya sendiri di daerah tersebut yang membuat kehidupan Ahau menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya dan namanya pun mulai diperhitungkan di dunia hitam Hong Kong. Namun, di balik itu semua, Ahau adalah orang yang tahu membalas budi kepada orang yang pernah menolongnya. Salah satunya polisi Chen, orang yang sudah dianggap Ahau sebagai kakak sendiri. Walau polisi Chen menolak hadiah pemberian Ahau yang dianggap sebuah sogokan oleh polisi Chen. 我要咪唔㗎好意，思嚇，咪溪傑，咪溪傑。我都話最近喺出邊，咪跟肥仔超買白粉，我先都冇貪過，所以你哋會做錢，我絕對唔會。 Dan pada suatu malam, sebuah kemalangan terjadi kepada Ahau yang akan menjemput anak istrinya yang pada malam itu akan tiba di suatu dermaga di Hong Kong. Ahau yang awalnya bergembira dengan kedatangan keluarganya tiba-tiba harus berduka setelah sampai di dermaga karena istri dan anaknya yang masuk ke Hong Kong secara ilegal mati tenggelam setelah kapal yang membawa imigran gelap tersebut yang ditumpangi oleh istri dan anak Ahau terkena razia polisi air Hong Kong. Dan untuk menyelamatkan diri dari razia tersebut, para penumpang gelap dilempar ke laut oleh ABK kapal tersebut. Dan sejak kejadian tersebut, Ahau mengalami depresi berat dan bisnis hitamnya pun jalan di tempat karena hanya diurusi ketiga saudaranya saja. Sedang Ahau hanya menghabiskan hari-harinya dengan alkohol di tangannya. Namun pada suatu malam, Ahau melihat hal yang tak biasa, di mana di sebuah tempat makan terdapat 3 pesaingnya, Gong, Zhao, dan Tong, berada dalam satu meja merencanakan sesuatu, yaitu menghabisi Inspektur Lau dan Bos Ting, yang seorang pemimpin gangster terbesar di Kowloon dan masih paman dari Gong, yang akan melakukan pertemuan dengan Inspektur Lau. 得㗎得㗎，好硬隻。呢支就係信號槍，有咩事即刻響。我趁未講多次啦，有事響槍，我哋即刻衝入嚟。 Pada hari pertemuan antara Inspektur Lau dengan Bos Ting, keadaan di Kowloon terlihat berbeda dari hari biasanya. Anak buah Bos Ting berjaga ketat hampir di semua sudut jalan Kowloon.
Ahau yang mengendus ada yang tidak beres dari pertemuan tersebut berusaha masuk ke wilayah Bos Ting, tapi jalan-jalan banyak diblokir oleh anak buah Bos Ting. Dan di pertemuan resmi antara Inspektur Lau dengan Bos Ting, tiba-tiba saja Bos Ting dibunuh oleh Gong yang masih ponakannya sendiri. Setelah Gong mendapat teguran keras dari Bos Ting, dan secara sepihak Gong mengklaim dirinya sebagai pemimpin yang baru di depan para tetua kelompok yang berada di bawah todongan pistol Gong dan anak buahnya. Inspektur Lau yang berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut berhasil disudutkan di sebuah lorong jalan oleh anak buah Gong yang mengejar Inspektur Lau. Dan di saat Inspektur Lau semakin lemah dan hampir tertangkap, Ahau bersaudara datang menyelamatkan Inspektur Lau dan menyembunyikannya di sebuah gudang. Tetapi usaha itu pun sia-sia karena akhirnya mereka terkepung oleh anak buah Gong dan pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Ahau yang berhasil menyalakan kembang api sebagai tanda sinyal darurat untuk Chow Yozi yang menunggu di luar harus mengorbankan kakinya untuk melindungi Inspektur Lau setelah tertangkap oleh anak buah Gong, dan kaki Ahau dihantamkan batu berkali-kali oleh Zhao hingga terluka parah. Dan di saat Gong akan mengeksekusi mati Inspektur Lau, Chow Yozi dan anak buahnya segera datang untuk menghabisi lebih dulu Gong. Dan akhirnya Inspektur Lau dan Ahau berhasil diselamatkan dari tempat tersebut dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dan sejak kejadian tersebut, ikatan persaudaraan Inspektur Lau dan Ahau semakin kuat. Dan saat itu juga kerajaan bisnis yang mereka bangun di Hong Kong semakin berkembang dan mengalami masa kejayaannya. Dunia hitam dan putih Hong Kong dikuasai oleh mereka berdua, walau harus berbagi kekuasaan dengan para aparat korup Inggris. 我哋揾咗好多錢，甩過有5億身家，多過你而家。 Tong dan Inspektur Hunter yang tidak suka dengan keberhasilan Inspektur Lau yang telah menjadi inspektur besar di kepolisian Hong Kong kembali menyusun rencana jahat untuk menghancurkan Inspektur Lau dan Ahau dengan menyusupkan Zhao ke dalam kelompok Inspektur Lau yang membuat Ahau marah besar dan memotong telinga kiri Zhao hingga Zhao meronta kesakitan. Hingga pada suatu hari, pihak Inggris meminta tambahan pasokan obat bius kepada Inspektur Lau melalui Inspektur Hunter. Inspektur Lau yang kebingungan dengan permintaan penambahan kuota narkoba tersebut segera mengirim Ahau ke Thailand untuk bertemu langsung dengan Jenderal Naimi meminta tambahan pasokan narkoba ke Hong Kong. Dan dalam misi ini Ahau harus kembali berduka setelah harus kehilangan salah satu saudaranya, Xia Wei, yang tewas akibat luka tusukan di samping dada kanannya dan dimakamkan bersama Lie Lu, seorang kurir narkoba Thailand yang mengkhianati Ahau. Saat Ahau berada di Thailand, Ati, adik Ahau, mengalami koma di rumah sakit setelah dihajar habis-habisan oleh detektif Hunter di sebuah klub malam. Di saat Ati sedang sakau mencari narkoba di sebuah klub malam, Ahau yang baru kembali dari Thailand marah besar melihat adiknya berbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit dan langsung bergerak untuk membunuh Inspektur Hunter, namun berhasil dicegah oleh Inspektur Lau. 天下無敵㗎！你知唔知點解我哋做到咁嚟殺差人？
英國政府係唔會放過我。 Dan di saat itu pula, Inspektur Lau semakin bertambah pusing karena sebuah institusi baru pemerintahan ICAC, yaitu KPK-nya Hong Kong, mulai bergerak agresif menangkapi para pejabat korup yang salah satunya mertua Inspektur Lau. Dan Inspektur Lau dan keluarganya diminta keluar dari Hong Kong oleh mertuanya untuk menghindari pemeriksaan oleh ICAC. Dan di sisi lain, Inspektur Lau mulai khawatir dan takut karena Ahau mulai sulit dikendalikan dan berani menyerang Inspektur Hunter yang seorang polisi Inggris dengan membom mobilnya. Hal yang dilakukan Ahau tersebut sangat membahayakan bagi bisnis dan kelompok Inspektur Lau yang seorang warga lokal Hong Kong. Namun Ahau yang sudah terbakar dendam kepada Inspektur Hunter tidak memperdulikan peringatan Inspektur Lau tersebut. Hingga pada suatu malam, Ahau mengungsikan keluarganya sebelum melakukan rencana balas dendamnya kepada Inspektur Hunter dan kelompoknya. Dan pada malam berikutnya, rencana membalas dendam pun dilakukan dengan menyerang tempat kerja Inspektur Hunter dengan menggunakan sebuah bulldozer. Namun rupanya itu adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan Hunter, Tong, dan Zhao. Mereka telah mengetahui Ahau akan membalas dendam atas hal yang menimpa adiknya Ating yang berada di rumah sakit, dan sudah bersiap dengan menyiapkan banyak polisi untuk memburu Ahau bersaudara. Satu persatu rekan Ahau mati tertembak hingga menyisakan Ahau dan Chet saja. Zhao yang mengejar Ahau berhasil Ahau bunuh dengan memaksanya loncat dari lantai atas apartemen. Sementara Hunter dan Tong yang memerintahkan anak buahnya untuk mengepung dan menutup akses jalan berhasil ditembus oleh Inspektur Lau, Chow Yuzi, dan polisi Chen. Namun di sini Chow Yuzi harus kehilangan nyawanya demi melindungi Inspektur Lau dari tembakan Tong, yang akhirnya terbunuh juga karena tembakan balasan dari Chow Yuzi. Dan di saat itu juga di tempat lain, Ahau yang kewalahan karena telah berhasil disudutkan oleh Hunter dan rekannya berhasil diselamatkan Chet yang tiba-tiba datang menolong kakaknya dengan menerjang Hunter hingga terjatuh ke tanah. Tetapi justru Chet lah yang tertembak shotgun oleh Hunter langsung di hadapan Ahau yang tidak berdaya tersangkut di papan reklame. Dan di saat Hunter akan menghabisi Ahau, Inspektur Lau tiba-tiba saja datang dan langsung menembak tangan kanan Hunter, yang setelah itu Hunter melarikan diri dengan kondisi tangannya yang terluka. Melihat Hunter masih dapat melarikan diri, Ahau segera mengejarnya dengan penuh kemarahan. Ahau segera merebut pistol milik Inspektur Lau yang masih menghalanginya mengejar Hunter. Dan di atap apartemen, Hunter yang tersudut tidak bisa lari lagi segera menembak Ahau yang berhasil menemukannya di atap apartemen. Namun tembakannya ke Ahau selalu meleset karena tangan kanan Hunter yang terluka. Dan di saat Ahau membalas menembak Hunter, Hunter langsung terjatuh ke lantai karena tembakan Ahau tepat mengenai dada Hunter. Namun di saat Ahau akan mengakhiri semuanya, Inspektur Lau datang mencegah Ahau karena mengingat resikonya yang begitu berat jika membunuh polisi Inggris pada saat itu. Namun peringatan Inspektur Lau tidak di Ahau pedulikan. Ahau tetap menembak mati Hunter. Dan karena rasa persaudaraan yang tinggi dari Inspektur Lau kepada Ahau, Inspektur Lau pun menembakkan tangannya sendiri dan menaruh pistol tersebut di tangan Hunter yang telah mati agar terkesan Hunter mati karena menyerang Inspektur Lau.
Setelah kejadian berdarah tersebut, pada tahun 1974, Wu Zihao berhasil ditangkap oleh kepolisian Hong Kong di bawah pimpinan polisi Achen dan dihukum penjara selama 30 tahun. Sedangkan Inspektur Lau, setelah kejadian tersebut, Inspektur Lau dan keluarganya kabur ke luar negeri untuk menghindari tangkapan ICAC dan tidak pernah kembali ke Hong Kong. Dan sejak saat itu, korupsi di Hong Kong pun berakhir.